Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku juga berlindung padamu dari segala macam kesombongan dan hamba yang fakir ilmu ingin memberikan sedikit tips-tips yang mungkin berguna bagi teman-teman sekalian di dalam memahami tamyiz online tamyiz 3 level 3. Adapun kita mulai dari pekan pertama, hari pertama, di mana judul yang pertama adalah cara mentarkib. Cara mentarkib di sini ada contoh pada pelajaran pertama adalah inna syaitona lil insani aduwwum mubinun. Nah, kalau di sini jelas bahwa setelah inna adanya isim, berarti di sini adalah jumlah mubtadaiyah. Nah, jumlah mubtadaiyah biasanya diawali dengan isim. Nah, setelah inna adalah huruf ya. Inna nasobah rofa'u. Setelah inna itu nasob, setelah nasob itu rofa. Perhatikan di sini ada 3 elemen. Saitona lil insani berupa jar majrur aduwwum mubinun. Yang mana yang mubtadanya? Nah, inna kita sebutnya adalah sebagai huruf inna mubtadaan khobarun. Setelah inna mubtadaan berarti nasob. Asaitona. Nah, ini lil insaninya masuk ke apa? Masuk sebagai bainatul kalam. Bainatulnya kalamnya berbentuk apa? Jar majrur. Jar majrur dimasukkan kemana? Ke hal. Nah, terus khobarnya yang mana? Khobarnya aduwwum mubinun. Kok bisa aduwwum mubinun? Karena ini adalah rofa. Al insanunya sebagai mubtada, aduwwum mubinunnya ini sebagai khobar. Lil insaninya ini adalah bainatul kalam yang berbentuk hal. Bainatul kalam yang berbentuknya jar majrur, jabatannya adalah hal. Kenapa hal? Karena setelah mubtada dan khobar ini sebenarnya cukup. Lil insani ini adalah istilahnya jabatan tambahan atau keterangan tambahan. Jadi inna syaitona, sesungguhnya para setan itu adalah musuhmu yang nyata. Lil insan, bagi para manusia. Demikian, karena yang namanya hal itu adalah terdiri dari macam-macam hal, jumlahnya ada 4. 1 berupa lafadz, 2 unsur kalam. Nah, ini adalah yang berupa unsur kalam. Tarkibnya inna mubtadaan khobaron ya. Terus asyaitona, jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada. Nah, ini. Terus lil insani berupa hal. Aduwwum mubinun menjadi khobar berupa mausuf sifat. Ini sifatnya, ini mausufnya. Oke. Sekarang pelajaran selanjutnya, nah ini ya, inna syaitona. Coba kita gedein ya. Nah, ini ya, sudah sesuai ya. Aduwwum mubinunnya khobar. Oke. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya ini. Innallaha syadidul iqobi. Nah, kita ikuti aja untuk yang tadi seperti contoh soal. Inna mubtadaan khobarun. Allaha berarti kan jumlah mubtadaiyah mubtada. Sadidul iqobi. Nah, sadidul iqobi ini adalah berbentuk apa? Berbentuk mudhof ilaih nakiro al-ma'rifah ya. Berarti ini adalah khobar. Jadi ini adalah jumlah mubtadaiyah yang paling sederhana. Allahunya sebagai mubtada, sadidul iqobinya adalah sebagai khobar. Yang kedua, wa huwa fi al-akhirati minal khosirina. Nah, ini ada huwa, ada jar majrur setelahnya fil akhirati minal khosirina.
kita menentukan mana yang mubtada, yang mana khobarnya, yang mana yang berbentuk bainatul kalam. Bainatul kalamnya berbentuk apa? Kita pecah dulu. Huwa, wa-nya adalah wa-nya adalah tanda baca. Karena tiba-tiba udah ada wa huwa ya. Huwa ini adalah jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada. Nah, sekarang ada fil akhirati. Dia di sininya fil akhirati adalah di akhirat. Minal khosirina. Nah, berarti di sini kita menentukan yang mana yang khobarnya. Jadi kita menentukan khobarnya dulu. Setelahnya itu baru bainatul kalam. Huwa ini jumlah mubtadaiyah karena dia adalah di awal. Nah, minal khosirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti minal khosirinnya ini berupa khobar. Fil akhiratinya berupa bainatul kalam yang berbentuk hal. Jadi sesungguhnya kalau fil akhirati ini tidak ada pun dia sudah cukup. Huwa-nya mubtada, minal khosirina ininya berupa khobar. Coba kalau kita hanya seperti kalimat ini. Wa huwa minal khosirin. Nah, itu sudah cukup. Fil akhirati bainatul kalam. Berupa hal. Sekarang kita tarkib. Wa tanda baca, huwa jumlah mubtadaiyah, huwa berupa mubtada. Fil akhirati menjadi hal berupa jar majrur. Minal khosirina menjadi khobar berupa jar majrur. Tarkibnya jumlah mubtadaiyah, mubtada, hal, khobar. Selanjutnya pelajaran ke ini kan jawabannya ya, nggak usah dilihat jawabannya ya, dilihat di bukunya masing-masing. Karena saya hanya ingin menerangkan soal-soal. Nah, sekarang nih hari kedua. Innama anta nazirun. Nah, karena kita belum belajar mengenai ma yang di sininya sebagai apa ya, setelah inna ada ma anta ya, yang sebutnya ini ma masdariyah, kita nggak membahas ini dulu. Kita anggap ini adalah innamanya ini adalah sebagai tanda baca aja. Tentunya di sini adalah jumlah mubtadaiyah yang disebut dengan anta. Anta jumlah mubtadaiyah ya, menjadi mubtada. Nazirun tentunya adalah khobar. Jadi di sini adalah tarkib minimal. Tarkibnya jumlah mubtada khobar. Ya. Ini mudah sekali ya. Anta nazirun, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, sekarang yang kedua. Wallahu ala kulli syai'in wakilun. Nah, di sini dilihat Allahu ada ala, ada jar majrur kan? Terus kulli syai'in. Kulli syai'in ini adalah berapa dhorof madrof. Yang mana yang mubtadanya? Tentunya yang ini. Wow, Allahu. Nah ini khobarnya yang mana? Ala kulli menjadi khobar atau syai'in atau wakilun. Kita cari yang rofa, karena yang namanya mubtada dan khobar adalah rofa keduanya. Ya, wakilun tentunya ini menjadi khobar. Karena apa? Karena rofa. Ya, jadi Allahnya mubtada, wakilunnya ini adalah khobar. Ala kulli syai'innya ini adalah berupa hal. Tarkibnya mubtada, jumlah mubtadaiyah, mubtada, hal, khobar. Loh kok bisa? Iya bisa. Ala kulli syai'in qadir ini hanyalah sebagai keterangan tambahan. Kalau jumlahnya hanya berupa Allah sebagai maha pelindung, Allahu wakilun, itu bisa nggak? Bisa. Tanpa ada ala kulli syai'in qadir pun bisa. Nah, yang itulah yang dimaksud dengan bainatul kalam atau keterangan tambahan. Oke, selanjutnya pelajaran hari ketiga. Ya. Silakan dilihat di bukunya masing-masing, jawabannya dicocokkan dengan yang saya berikan.
Ini saya berikan agak cepat supaya pemahaman untuk yang untuk yang pekan-pekan pertama. Selanjutnya ini adalah tugas hari ketiga, ya. Hari ketiga yaitu tentukan tarkib dari kalimat di bawah ini. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Tentunya ini apa jumlah mubtadaiyah ya. Jumlah mubtadaiyah. Tentukan mubtadanya dan khobarnya. Kalaupun ada yang sisanya, itu merupakan tambahan, yaitu yang disebut dengan keterangan kalimat. Biasanya kalau kalimat kan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, mana subjeknya, mana mubtadanya? Mubtadanya ini ulaika. Ya kan, yang menjadi mubtada isyarah. Nah, ini yang menjadi mubtada. Nah, mubtada mana khobarnya? Apakah hudan ala ulaika ala hudan atau mirobihim atau dari Tuhannya? Yang mana yang lebih kuat untuk menjadi khobar? Khobar bisa nggak jar majrur? Bisa. Yang menjadi khobar. Apa aja yang bisa menjadi khobar? Salah satunya adalah jar majrur. Nah, ulaika ala hudan mirobihim. Dari sini kita akan mengetahui mana yang paling kuat untuk menjadi khobar. Karena di sini tidak ada tanda berupa rofaknya ya. Dua-duanya berupa jar majrur. Kita tahu dari artinya aja, mereka ala hudan mendapatkan petunjuk mir rabbihim dari Tuhannya. Nah, tentunya ala hudan ini adalah menjadi khobar. Kok tahu? Iya, karena ulaika ala hudan pun tanpa mir rabbihim itu nggak apa-apa. Jadi mereka itu mendapatkan petunjuk mir rabbihim. Nah, mir rabbihimnya ini menjadi hal karena berupa jar majrur dan mudhof ilaih nakirah dhamir. Nah, sebenarnya hal ini ada hubungannya ke muhalnya kemana? Mir rabbihim, ulaika ala hudan mir rabbihim. Nah, hal itu adalah menerangkan si muhal. Muhalnya adalah berbentuk al-ma'rifah. Ciri-ciri hal jumlahnya ada 4. Nakirah berirob nasab harus tahu artinya. Menerangkan keadaan kata muhal yang berupa isim al-ma'rifah. Nah, ini al-ma'rifahnya yang mana? Ulaika, mereka itu mendapatkan petunjuk. Dari siapa petunjuknya? Dari mir rabbihim. Seperti itu pengertiannya ya. Jadi tarkibnya jumlah mubtadaiyah, mubtada, khobar, hal. Yang kedua, wa ulaika hum. Udah ulaika ditambah hum. Mereka itu ulaika humul apa nih? Ulaika humul, harus pakai kacamata dulu. Muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kita cari mubtadanya yang mana? Apa yang hum atau yang ulaika? Duluan mana ulaika sama hum? Duluan ulaika. Otomatis ulaikanya menjadi mubtada. Khobarnya yang mana? Khobarnya sesungguhnya boleh berupa jumlah humul muflihun, atau kalau yang bisa juga humnya ini merupakan penegas yang disebut dengan taukid. Ulaika mubtada, humnya taukid, muflihunnya berupa khobar. Kok taukid? Iya, ini namanya taukid bukan taukid lafdi. Taukid kan ada beberapa. Nah, ini maksudnya taukid domiri. Ini domir, ini juga sebenarnya isim saroh diperkuat gitu. Jadi tarkibnya ulaika jumlah mubtada berupa ini mubtada, humnya taukid, al-muflihuna sebagai khobar. Ya. Yang ketiga, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau di sini ya udah ada jar majrur. Jar majrur otomatis nggak bisa menjadi mubtada.
Ya, yang mana yang rofa'nya? Maridun. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Coba sekarang kita dibalik. Maradun fi qulubihim, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi itu. Jadi ini fi qulubihim adalah khobar muqaddam berupa jar majrur dan mudhof ilaih nakiro domir. Maradun mubtada muakhar. Tarkibnya jumlah mubtada khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke, selesai hari ke-3. Silakan cocokkan jawabannya masing-masing. Saya nggak akan membahas KJ. Yang kita bahas di sini adalah soal, ya. Karena saya tidak ingin membocorkan, hanya ingin menerangkan saja. Ini memasuki tarkib jumlah mubtadaiyah kalimat bertingkat di mana teman-teman banyak merasa kesulitan menentukan kalimat-kalimat yang bertingkat. Kita akan memulai dari hari berapa nih? Keempat apa keberapa? Keempat ya. Nah, karena kalau kita sudah kesulitan di sini, selanjutnya kita akan merasa sulit. Sekarang ada contoh. Allahu yastazi'u bihim. Allah memperolok-olokan mereka. Yang mana yang mubtadanya? Tentunya Allah. Yastazi'u bihim. Apakah ini bisa menjadi khobar? Bisa. Khobarnya berbentuk apa? Berbentuk jumlah fi'liyah. Ini satu kesatuan. Loh, kok bisa? Bisa. Yastazi'u bihi Allah, udah jelas ya, ini saya nggak ini lagi bahwa ini Allahu mubtada, yastazi'u bihi ini berupa khobar. Khobar itu apa? Khobar adalah yang mengkhobarkan, menerangkan, ya. Yastazi'u bihim ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, bihimnya ini hal atau apa? Nah, cari yastazi'u ini fi'il apa? Fi'il maklum atau fi'il lazim, ya kan? Nah, itu harus dicari. Di mana carinya? Dicarinya adalah di kamus. Kalau kita lihat yastazi'u dari kata haza'a. Nah, ini fi'il muta'addi ini. Ya, istaf'ala. Yastazi'u, ya, ini adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi otomatis membutuhkan maf'ul. Bihim merupakan maf'ul berupa jar majrur. Tarkibnya jumlah mubtadaiyah, Allahu mubtada, yastazi'u bihim khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Cara penulisannya, cara penulisannya adalah untuk yang bertingkat seperti ini, tarkibnya adalah sebagai berikut. Tarkibnya Allahu tarkibnya jumlah mubtada sama dengan mubtada ditambah khobar. Khobar kurung buka, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, ditambah maf'ul, kurung tutup. Jadi seperti itu. Kurung buka untuk menunjukkan bahwa khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, ditambah maf'ul. Seperti itu. Oke, ini dia keterangannya ya. Cara penulisannya kalau ini kan seperti ini. Kalau yang bingung, saya berikan tips-tips supaya kita sendiri nggak bingung, apalagi orang yang melihatnya juga jangan sampai bingung dengan tulisan kita. Sekarang ada contoh kedua. Kita perhatikan dari sini, jangan memperhatikan jawaban ya. Perhatikan aja contoh soal. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda. Nah, ini tentunya adalah merupakan jumlah apa? Jumlah mubtada. Ulaika alladzina ishtarawud dolala. Ini mubtadanya yang mana?
Ulaika lazina istarawu atau ulaika doang? Perhatikan bahwa ini al-ma'rifah nih, al-ma'rifah ini fi'il, ini dolalata adalah maf'ul ya. Ini adalah apa nih, bil huda, yaitu keterangan tambahan. Kita artikan aja ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang allazina ishtarowu, yang menjual apa? Adolalata ya, kegelapan dengan petunjuk. Oke, jadi di sini ulaikanya adalah menjadi mubtada. Keterangannya yang mana? Khobarnya. Khobarnya adalah berupa satu paket ini nih. Satu paket ini ya, yang disebut dengan khobar. Jadi ini tarkibnya bertingkatnya gini aja. Cara nulis tarkibnya. Jumlah mubtadaiyah sama dengan mubtada ditambah khobar, kurung buka ya, allazina istarawu menjadi berupa mausul silah, kurung buka mausul silah, buka lagi silahnya berupa jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, ditambah, kalau fi'il fa'il saya nulisnya JF titik 2 fi'il garis miring fa'il ditambah. Nah, kalau masih satu begini nih pakai garis miring kalau saya nulisnya. Kalau ditambah berarti dia ada tambahannya di sini maf'ul. Ditambah lagi bil huda adalah hal. Halnya masuk ke mana? Masuk ke sini atau masuk ke kelompok sini? Halnya ini adalah masih satu rombongan dengan ini. Dengan allazina istarun dolalata bil huda. Karena nggak bisa ulaika bil hudanya ini lari ke sini, enggak, karena dia masih satu rombongan dengan sini. Jadi tarkibnya itu aja. Jumlah mubtadaiyah, ulaika menjadi mubtada, allazina istaru dolalata bil huda menjadi khobar. Cara menulisnya saya ulangi. Jumlah mubtadaiyah sama dengan mubtada ditambah khobar. Khobar garis kurung buka mausul silah. Silah kurung buka JF fi'il garis miring fa'il ditambah maf'ul ditambah hal. Demikian. Nah, ini seperti ini nih. Ya. Nah, ini khobarnya segini nih. Set gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya cara nulisnya jumlah mubtada ditambah khobar. Khobarnya terus khobarnya dikasih kurung. Kurung buka tulis mausul silah. Kurung lagi silah berupa JF fi'il garis miring fa'il ditambah maf'ul ditambah hal. Ya. Sekarang belajar yang bertingkat. Kalau tadi contoh, sekarang kita belajar di hari keempat. Alazi ja'ala lakum al-ardo firosan. Nah, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, ya. Alazi ja'ala lakumul ardo firosan. Ya. Kita lihat di sini diawalinya dengan apa? Dengan alazi, berarti jumlah mubtadaiyah ya. Ja'alanya di sini berupa fi'il. Ya. Alakum jar majrur, al-ardo ini berarti mansub, berarti ini adalah maf'ulnya si ja'ala kan. Nah, firosan, nah ini sebagai apa nih? Bisa sebagai hal, bisa sebagai maf'ul kedua dari si ja'ala. Oke, tarkibnya adalah kita tentukan dulu mubtadanya mana. Mubtadanya ini alazi. Kok bisa sih bukannya alazi ja'ala? Kalau alazi ja'ala nanti khobarnya yang mana?
kan nggak mungkin khobarnya lakum, ya kan. Nah, khobarnya ini adalah segini nih. Nah, segini nih. Ja'ala lakumul ardo firosan. Ya, menjadikan bumi menjadikan bumi sebagai pijakan untuk kalian, sebagai hamparan untuk kalian, gitu ya. Tarkibnya mudah saja. Jumlah mubtadaiyah sama dengan mubtada ditambah khobar. Kurung buka, fiil, fa'il. Ya. Lakum. Ini hal. Karena apa hal? Ini jar majrur. Al-ardo maf'ul bih, maf'ul kesini. Firosan boleh menjadi hal, boleh juga menjadi maf'ul. Kok maf'ulnya 2? Boleh, karena ja'ala ini secara arti juga boleh. Al-ardo ini sebagai maf'ul 1, al-firosan sebagai maf'ul 2 boleh. Atau firosannya menjadi hal juga boleh. Saya ulangi, kita anggap aja firosannya sebagai hal ya. Allazi mubtada ditambah khobar. Allazi mubtada ditambah khobar. Khobarnya berupa fiil, fa'il, hal, maf'ul, hal. Soal yang kedua, alladzina yankuduna, yaitu orang-orang yang yankuduna ahdallahi. Ya, yankudu nih jumlah fi'liyah ya. Ahda berarti petunjuk. Allahinya adalah mudhof ilaih dari ini. Nah, kalau ada ahda ini kan nasab, berarti kan si maf'ulnya dari si ini. Min ba'di, min jar majrur. Ya. Min ba'di berarti ini otomatis dia adalah hal. Hal kepunyaan siapa? Hal kepunyaannya si ini, yankuduna. Misakihi, ya, misaki perjanjian. Kita tarkib secara mudah saja. Allazina ini menjadi mubtada. Khobarnya yang mana? Bukannya allazina yankuduna aja yang menjadi mubtada. Kalau allazina yankuduna ini dijadikan mubtada, terus khobarnya ahdallahi. Padahal ahdallahi ini adalah merupakan maf'ulnya si ini. Ini nggak bisa. Karena kalau yang namanya khobar itu harus berbentuk rofa. Kalau ahdallahi ini adalah berbentuk mansub, nasab ya. Jadi ini ahdallahi ini punyanya si ini nih. Punyanya si yankudu. Oke, kembali lagi mentarkibnya. Allazina jumlah mubtadaiyah. Mubtada ditambah khobar. Nih, khobarnya kurung buka. Fi'il, fa'il. Ditambah maf'ul berupa mudhof ilaih nakirah al-ma'rifah ya. Mimba di misakihi menjadi hal berupa jar majrur dan dhorof madruf dan mudhof ilaih nakirah dhamir. Oke, hari terakhir di pekan pertama untuk ini silakan cocokkan jawaban karena saya tidak akan membahas KJ. Saya hanya memberikan ulasan saja. Untuk soal kita bahas lagi untuk yang hari kelima. Semoga di hari kelima ini teman-teman sudah mulai mantap mentarkib. Nah, di sini ada inna arsalnaka. Sesungguhnya kami. Inna, di sini ada inna ditambah dhamir nahnu. Arsalnaka ini apa? Fi'il kan? Arsalna, nah ini fi'il madi nih. Ka-nya ini maf'ulnya si ini. Syahidan, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai syahidan, ya, sebagai saksi, wa naziron, dan sebagai pembawa berita gembira. Tentunya kita sudah tahu bahwa ini adalah jumlah mubtada, ya.
mubtadanya mana? Mubtadanya ini adalah si nahnu ini nih. Inanya ini sebagai huruf ina mubtadaan khobaron. Mubtadanya berupa domir nahnu. Khobarnya yang mana? Khobarnya ini nih. Mulai dari arsalnaka terus sampai ke sini. Nah, ini khobar. Khobarnya berbentuk fiil fa'il, ini maf'ul. Ya. Syahidan ini mansub. Nah, arsalna ini fiil apa? Fiil lazim atau fiil muta'adi? Ini adalah fiil arsalna, ini fiil muta'adi ya. Karena ini berbentuknya af'ala. Af'ala maf'ulnya mana? Maf'ulnya yang ini. Syahidannya berbentuk apa? Syahidin ini adalah pekerjaan hati. Nah, ini berarti hal. Ya. Hal, kok ngomongnya pekerjaan hati ya, biasanya yang hal itu yang ada hubungannya dengan bukan berbentuk sifat benda. Ya, syahidan ini hal, wa-nya atof ke syahidan, mubasyiron, wa naziron ini hal kepunyaan siapa? Kepunyaan si Ina atau kepunyaan si ini? Ya, kepunyaan si arsalnaka. Jadi tarkibnya adalah jumlah mubtadaiyah, mubtada ditambah khobar. Khobarnya berupa fiil garis miring fa'il ditambah maf'ul, ditambah hal. Demikian untuk soal yang kedua. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa ingkar billahi kepada Allah, wa kuntum sedangkan kalian amwatan wa eva ahyakum. Nah, ini udah mulai bertingkat yang agak sulit. Kaifa itu adalah isim apa? Isim yang isim. Ya, kalau di itu kata tanya ya, istifham. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa ingkar? Bagaimana kalian bisa ingkar? Karena di sininya bukan, kalau kaifa dijadikan mubtada kan nggak bisa, karena dia hanya berupa isim isyarah, isim istifham. Kita lihat mana yang bisa rofa, nggak ada. Wa kuntum, kalau wa ini kan berarti dia udah atof ya. Kita lihat antara kaifa takfuruna billahi dijadikan mubtada kan nggak bisa. Nah, ini berarti adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyahnya ditaruh di depan, takfuruna billahi, kalian itu kufur kepada Allah. Nah, berarti ini kaifanya apa? Kaifanya di sini adalah sebagai maf'ul aja. Maf'ul apa? Maf'ul muqaddam. Kok bisa maf'ul muqaddam? Ya, karena kalau dijadiin mubtada dia juga nggak bisa dijadi mubtada. Kalau dijadikan khobar, mubtadanya berupa ini pun dia nggak bisa. Jadi ini dijadikan maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul yang didahulukan. Takfuruna ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il billahi. Nah, takfuruna ini kalimat apa ini? Lazim atau muta'adi? Kafaro adalah bentuk fi'il lazim. Takfuruna, kalian kafir. Nah, billahi apabila membutuhkan maf'ul, pastinya ada kata bantunya yang majrur untuk jernya itu berbentuk bi. Jadi billahi ini adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya si ini. Walaupun dia fi'il lazim, tetapi dengan kata bantu billahi ini menjadi maf'ul. Maf'ulnya ke takfuruna. Tarkib udah sampai ke sini aja dulu ya. Kaifa jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah, maf'ul muqaddam. Takfuruna fi'il fa'il billahi
maf'ul bih. Nah, wa-nya apa ini? Wa kuntum. Sama enggak ini dengan ini? Ya, ini anggap aja wa kuntum amwatan. Sebagai tanda baca. Ya, kaifa takfuruna billahi. Udah cukup sampai sini. Yang keduanya wa kuntum, wa-nya tanda baca. Kita mulai dari sini. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ini sebagai biasanya nih syarat jawab. Ini kuntumnya sebagai syarat, maka ada kata fa, ini berarti jawabnya. Berarti ini adalah tarkib selanjutnya. Tarkib selanjutnya ini bisa berupa hal juga nih, ya. Kok bisa berupa hal sih? Ya, karena kalau ini kalimatnya sudah cukup, ini ditutup nih. Nggak ada wa kuntum. Ini sudah cukup, kaifa takfuruna billahi. Nah, sedangkan ada kalimat tambahan wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, kalimat-kalimat tambahan ini bisa menjadikan hal. Kok hal kalimatnya panjang? Ya, karena di dalam tamyiz macam-macam hal itu berupa lafadz, 2 unsur kalam, ketiga berupa jumlah, dan keempat berupa dzaraf, ya. Nah, ini yang berupa jumlah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, ini berupa jumlah. Jumlahnya ini berbentuknya sebagai apa? Nah, sebagai hukum syarat yang jawab. Kita tadi sudah mentarkib untuk yang kalimat utama. Kita tarkib yang halnya. Kuntum berarti kana ditambah antum. Kana ditambah antum ini mubtada. Ya. Kana rofa'u nasoba, setelah rofa nasob. Berarti ini amwatan apa? Nah, ini khobarnya si kana. Antumnya ini si mubtada, ini khobarnya si kana. Fa, huruf jawab. Ahya ini apa sih? Fi'il atau bukan? Ahya ini adalah lalu dia menghidupkan kamu. Ahyakum. Coba ahya. Lalu dia menghidupkan kamu. Ini adalah fa ahyakum adalah berbentuk wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ini adalah fi'il fa ahyakum adalah isim, ya, mudhof ilaih fa ahyakum. Ini jadi halnya adalah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kita tarkib hal tarkibnya jumlah mubtada, antum mubtada, amwatan khobar, fa-nya menjadi hal berupa mudhof ilaih nakiroh domir. Kita ulang lagi untuk yang ini. Ini namanya ada 3 tingkat. Ini induknya kaifa takfuruna billahi, ya. Kaifa takfuruna billahi fi'il, jumlah fi'il, fa'il, maf'ul, ini maf'ul muqaddam, ini maf'ul bihnya. Ini hal wa kuntum amwatan fa ahyakum. Halnya berupa jumlah mubtada, ini mubtada, amwatumnya khobar, ini fa ahyakumnya adalah hal. Halnya punya siapa? Halnya punya si ini, punyanya si yang si kuntum ini. Jadi bukan hal punyanya si takfuruna, bukan. Takfuruna halnya ini berupa ini nih, wa kuntum fa ahyakum. Jadi kita tarkib dari awal, ya. Jumlah fi'liyah maf'ul muqaddam, fi'il fa'il, ditambah maf'ul bih, ditambah hal. Hal kurung buka, jumlah mubtada,
mubtada ditambah khobar ditambah hal. Ya, demikian. Semoga bisa dimengerti. Untuk selanjutnya silakan cocokkan jawaban. Kalau memang misalnya saya salah, mohon dimaafkan karena saya sebenarnya fakir ilmu dan jauh dari sempurna. Semoga teman-teman bisa terbantu untuk yang di pekan pertama. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk pembahasan di pekan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.